Halo kawan akurat semua, dimanapun kalian berada, senang rasanya berjumpa kembali di Akurat Cooking Studio. Nah, kali ini bersama saya Rahman Sugidianto dan Anissa Fadila. ya, kami berdua adalah jurnalis akurat.co, kanal gaya hidup atau kanal lifestyle. Nah, seperti biasa setiap hari Rabu dan Jumat, nah kita sudah hari Rabu nih. Iya, benar. Pada tanggal 10 Agustus ini kita akan mencoba resep baru nih, yaitu apa Nis? Ayam goreng mentega. Ayam goreng mentega. Nah, siapa yang udah tahu ayam goreng mentega? Nah, mungkin ini resep ini udah ada terpublish di akurat.co nih. Mungkin teman-teman nanti bisa cek ya di situs web akurat.co. Dan jangan lupa nih, kita juga kita live nih, sedang live di TikTok, Di Instagram, di Snack Video dan di Facebook. Facebook. Jadi teman-teman jangan lupa ya, tetap follow terus ke beberapa akun medsos kami supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru. dan juga live streamingnya ya. Betul. Dan jangan lupa tuh like-like-nya ya, love-love-nya itu. Dan Oke nih, sekarang kita lanjut nih ke masakan kita nih, yaitu ayam goreng mentega. Apa aja yang disiapin nih? shopping pertama itu ada ayamnya nih. Oke. Kita pakai ayam boneless, tapi bagian paha atas untuk dipotong-potong kecil-kecil biar cepat matang. Potong dulu. Oke, jadi kita pakai ayam boneless ya, tapi teman-teman juga bisa pakai ayam Yang biasa. yang biasa seperti itu. Kenapa pakai paha atas? Karena paha atas tuh lebih lebih cepat nyerap bumbunya dibanding pakai bagian lain. Kalau bagian dada mungkin lebih banyak yang pakai dada ya, karena butuh Benar, kesehatan, karena lebih banyak proteinnya. Cuman kalau buat dada sendiri, dia kalau buat menyerap bumbunya kurang dibandingkan dengan paha atas. Jadi ayamnya kita potong-potong ya. Kebetulan kita belinya banyak nih karena supaya kawan-kawan akurat ya, kru-kru akurat yang di sini bisa turut menyicipi gitu loh hasil masakan kita. Tentunya yang insya Allah enak nih. Kayak gitu. Ayam goreng mentega itu adalah salah satu makanan peranakan dari Belanda. Udah Wow. masuk sejak zamannya penjajahan Belanda waktu dulu. Tetapi lebih banyak dimasak oleh keturunan-keturunan China di Indonesia. Makanya mungkin orang-orang pada yang ngira ini kayaknya makanan dari Chinese, tapi bukan. Sebenarnya ini adalah makanan dari peranakan Belanda. Karena ciri khasnya adalah ada mentega dan kecap Inggris yang dipakai. Iya betul. Jadi pembedanya itu tadi ya. Apa namanya, ada kecap Inggris itu ya. Ya, ada kecap Inggris dan menteganya. Kalau misalnya rata-rata makanan Indonesia banyak dirempah, kalau yang makanan peranakan orang Belanda rata-rata dia pakai margarin. Kalau di Indonesia seperti itu. Kayak kita juga udah siapin ya beberapa bumbu nih. Untuk yang di sebelah sini adalah bumbu marinasinya. Mungkin Nisa bisa menjelaskan ya ke kawan-kawan akurat ya. Oke, di sini ada bawang putih, ada merica bubuk, ada kaldu ayam, ada sedikit tepung ini buat nanti bahan marinasi, ada kecap Inggris, ada nih kecap asin, dan ini ada kecap saus tiramnya, dan ada kecap manis, garam, gula, mentega, dan ada air. Jadi tadi menarik ya apa yang dikatakan Nisa tadi, bahwa ini adalah makanan dari Indo ya, makanan Belanda. Seperti kita tahu kan, kita selama 3,5 abad ya kita dijajah oleh Belanda. Jadi otomatis gak cuman mewarisi apa ya namanya, mewarisi kenangan-kenangan pahit, tapi juga ada pasti kenangan-kenangan manis ya kan. Iya. Seperti contohnya makanan. Kayak kemarin tuh risol mayo keju ya kan, kita bikin risol mayo keju ya. Itu juga dari Eropa, teman-teman. Peranakan dari Belanda. Iya, dari Prancis, karena kalau kita baca sejarahnya itu nggak cuma Belanda sebenarnya yang datang ke sini, ada juga kan Inggris. ada Prancis gitu loh, seperti itu. Jadi memang banyak ini menimbulkan jejak-jejak kuliner ya, tapi tentunya dengan cita rasa lokal gitu yang disesuaikan seperti itu. Nah, ini termasuk nih ayam goreng mentega, tapi memang setelah Belanda pergi dari Nusantara, memang yang diwarisi adalah kebanyakan keluarga-keluarga Tionghoa gitu. Yang memasak kembali. Seperti itu. Makanya kita juga menemukan nih kalau di mall-mall nih, ayam goreng mentega ini banyak di restoran-restoran Chinese food ya Nis ya. Seperti itu. Tapi sekarang karena udah marak ya internet, jadi kita juga orang-orang lokal juga banyak yang suka sih. Jadi ayam goreng mentega ini juga banyak disukai, nggak cuman
Eropa ataupun Chinese, tapi orang-orang lokal juga suka. Nah, kebanyakan yang masak ayam goreng mentega itu buat acara-acara besar keluarga biasanya, buat kumpul-kumpul kayak masak ayam goreng yang spesial dong, ayam goreng mentega seperti itu. Iya, karena kalau cuman ayam goreng doang, aduh biasa banget ya gitu. Biasa buat di rumah gitu, apa yang mau istimewa dari keluarga besar gitu. Tapi pengen ada manis-manisnya gitu. Sambil lihat-lihat kita jangan lupa dicek juga ya keranjang kuningnya. Betul. Jangan lupa ya dicek keranjang kuningnya, di situ ada banyak kebutuhan kalian ya sehari-hari, mulai dari kebutuhan alat-alat memasak ya sederhana, terus juga ada apa nih? Ada skincare ya, ada baju juga ya. Betul. Jadi jangan lupa tuh cek keranjang kuning, langsung pilih-pilih yang kalian suka, langsung check out segera, oke? Tadi kita pas marinasi kita udah masuk proses marinasi. Tuh. Tadi aku nuangin ini ada merica bubuk, ada kaldu, terus kita mau masukin ini kecap asin. Kecap asin, kita mau masukin garam. Ya garam secukupnya aja ya, kawan akurat ya. Sendok teh ya. Kalau garam sendiri sih sebaiknya sesuai selera ya. Cuman kalau untuk sendok teh kayak udah kayak takarannya aja. Cuman disesuaiin lagi ayamnya berapa. Kadang kalau ayamnya lebih dari sekilo tuh bisa pakai satu sendok teh lebih. Marinasi. Kalau aku punya tips sih, kalau buat marinasi lebih baik pakai cling wrap ditutup itu. Kenapa pakai cling wrap? Supaya udaranya nggak kecampur dari udara yang di mangkok sama udaranya dari luar, biar lebih cepat juga meresap. Tapi kalau misalnya nggak ada cling wrap atau lupa beli, kita bisa pakai tutup serbet dulu sebentar. Kita diemin di suhu ruangan. Seperti itu, kita diamkan dulu ya. Setelah kita marinasi, kita aduk-aduk ya kan. Lalu kita tadi idealnya tadi kata Nisa ditutup dengan wrap ya. Tapi karena kita tidak menyediakannya, kita bisa kalau nggak ada di rumah kita bisa pakai tadi serbet. Pokoknya yang penting nutup biar aromanya itu keungkep gitu ya Nisa sebenarnya. Ya, dan itu gitu. Dimarinasi selama 30 menit kurang lebih. Nah ini kita udah ada nih yang udah kita marinasi dulu. Nih dia kayak gini. Oke, kita sekarang nggak masukin minyak buat menggoreng. Kita langsung masukin minyak ya, setelah kita goreng minyak dulu. Oke. Mungkin apinya untuk awal-awal jangan terlalu banyak juga dulu ya Nis. Ini buat kita agak gede karena kita mau manasin wajannya dulu. Manasin wajannya dulu ya. Langsung kita masukin kan karena agak banyak karena memang kita mau menggoreng ya. Seperti itu. Nah, kalau dirasa masih kurang kita tambahin lagi ya. Kalau kawan-kawan akurat rata-rata kalian kalau olahan ayam senengnya pada ayam apa nih? Aku sih lebih doyannya selain ayam goreng mentega, aku suka banget sama ayam goreng ayam rica-rica yang pedes itu. Wow, ayam rica-rica ya? Iya. Itu berarti karena suka yang pedes-pedes iya, ya? Pedes-pedes. Kalau Bang Rahman apa biasanya kalau ayam favorit? Kalau aku sukanya sih ayam goreng mentega ini salah satu yang suka ya. Iya. Terus salah satu juga ayam penyet sekarang. Ayam penyet. Kayaknya yang digebrek-gebrek gitu ya ayam-ayam. Iya betul, ayam penyet. Jadi itu apalagi kalau ayam penyet itu makannya di piring tanah liat ya, kayak gitu loh. Ya udah habis ya. Kayak cukup segini ya nih sih. Cukup ini sisanya buat numis. Oh, sisanya buat numis. Betul. Tetapi numis juga perlu sedikit karena kita juga nanti pakai mentega ya, seperti itu. Ya kita tunggu sampai minyaknya agak panas. Nanti kalau kita minyaknya udah panas nih, kita apinya akan kita agak kecilin. Biar apa? Biar ayamnya juga matang di dalam, nggak cuma matang di luar aja. Gitu. Nanti kita gorengnya, terus kita tuang semua. Kita kecilin apinya. Kenapa dikecilin apinya? Pertama, dia cepat matang, dan kedua biar nggak nyiprat karena ini kan ada air dari si daging kan, dan juga ada kecap. Ini juga biar buat keselamatan kita sendiri yang masak di rumah seperti itu. Ini juga dulu sempat viral ya, cowok mau goreng itu pakai helm dulu, pakai jaket karena takut diciprat minyak, kecipratan minyak. Ya namanya kalau kita masak ya pasti kecipratan minyak dong ya.
Mungkin caranya aja harus tahu gimana. Kalau misalnya goreng ada airnya, ada bahan airnya, minyaknya dikecilin dulu. Kalau enggak langsung dituang, langsung dikecilin gitu. Ya mungkin teman-teman kawan akurat bisa lihat ya, ayamnya digoreng ya kan. Mungkin juga jangan lupa dilihat ya, supaya jangan sampai kematangan gitu, atau bahkan sampai gosong ya gitu, jangan sampai lah. Kalau bisa matang di luar, matang juga di dalamnya. Betul. Supaya meresap matangnya seperti itu. Jadi untuk ayam goreng mentega ini Nis, ini merupakan resep yang sudah ke 4 kali seperti itu di Akurat Cooking Studio. Mungkin kawan-kawan akurat ada yang mau minta resep minuman atau apa, bisa tuh di komen-komen di live-nya, komen aja gitu. Jangan lupa juga mungkin kawan akurat bisa cek ya di situs akurat.co, bisa dibuka sekarang karena di situ banyak sekali kami sudah membagikan resep-resep ya yang ditulis oleh chef yang terkenal, misalnya Chef Devina kayak gitu. Wow, sudah mulai matang kawan akurat. Bisa dibilang 3/4 ya, soalnya nanti kita ada konsep lagi namanya menumis dengan si menteganya. Kalau misalnya matang terus udah digoreng diolah lagi di mentega, nanti takutnya ayamnya jadi kayak ayam ini udah gosong gitu, nggak juicy, terlalu kering banget. Mungkin nanti kita langsung ini aja ya, langsung kita ganti untuk menumis ya. Bang Rahman nyiapin numisan, aku mau angkat. Ya, untuk proses menumis kita siapkan minyak ya, supaya minyak sedikit aja biar kompornya itu nggak terlalu kering gitu ya. Karena juga kita nanti untuk ininya pakai mentega seperti itu. Awal-awal mungkin agak sedikit lebih besar ya apinya ya. Kita soalnya kan nih buat panas wajahnya sebentar. Ya untuk bahan tumisannya nih mungkin kita bisa siapkan juga. Sudah mulai bunyi nih. Itu karena digoseng-goseng itu bunyi makanya. Udah mulai gitu loh. Nih tuh udah mulai berombak dia. Mungkin karena ini ya bahan yang tertinggal di sini. Bahan tertinggal. Apa yang tertinggal tuh? Oke, udah panas. Tenangan, kan? Udah panas. Kita pakai itu dulu, pakai mentega gak? Enggak, bawang putih dulu. Bawang putih dulu. Kita matangin bawang putihnya dulu. Oke. Bawang putih secukupnya kalau perlu ya. Tinggal wangi aja sih, jangan sampai kecoklatan. Lalu masukin margarin. Tapi memang kalau makanan tuh kalau kena bawang putih itu memang aromanya beda ya. Memang jadi bahan pokok di setiap jenis bumbu pokok sih ya. Dan juga bawang putih itu ada ininya loh, manfaat buat kesehatan. Manfaatnya ya ternyata. Apa aja tuh nih kalau boleh tahu nih? Buat antiinflamasi sih, lebih kayak buat antiinflamasi juga, dan juga bisa melancarkan peredaran darah. Betul. Makanya Dracula takut ya sama bawang putih ya. Kayak gitu. Karena bisa melancarkan peredaran darah, padahal dia tuh suka darah kan. Iya. Kita masukkan bawang bombay. Ya, kita masukkan bawang bombay. Tapi dia kayaknya bawang bombay ini dari Indonesia kayaknya.
Coba dari mana? Yang benar, bawang bombay dari Indonesia apa dari negara lain? Ini kawan-kawan aku ada yang tahu bawang bombay itu aslinya dari mana? Bisa komen-komen. Nah, dia udah pindah dia soalnya bawang bombay. Ini bawang yang cukup besar ya, jadi ada bawang merah, ada bawang putih. Ya kalau kayak bawang putih, bawang merah itu kan kayak kisah ya, ada bawang putih, bawang merah ya. Itu kayak kisah kakak adik ya kan. Dimana yang adiknya siapa sih adiknya Adek itu bawang putih. Kakaknya bawang merah ya. Iya, bawang merah kakak tiri. Iya kakak tiri, jadi jahat gitu ya bawang merah itu. Cuman dia belum ketemu aja bawang bombay gitu ya. Coba kalau ketemu bawang bombay mungkin bawang putih hidupnya lebih terselamatkan gitu ya. Tapi nggak semua saudara tiri itu jahat ya. Iya. Tapi juga nggak ada yang selamanya. baik. Jadi berdamai-damailah dengan saudara tiri kalian. Tiram, saus tiram. Baunya udah mulai harum nih kawan akurat. Mungkin sampai 3 kos sudah tercium baunya. Ini Nisa kalau sudah 2 kali ya di 3 kali atau 2 kali nih di Akurat Cooking Studio ini. 3 kali. 3 kali ya, memang luar biasa, memang sudah berpengalaman banget nih. Lu udah masak udah dari kapan sih Nis? Sebenarnya tuh udah dari bantu-bantu keluarga sih. Udah keluarga tuh ada bisnis makanan juga. Dari dulu zaman aku belum lahir mungkin udah bisnis gitu. Kayaknya Jadi dunia dapur itu udah familiar lah ya. familiar. Nah ini ditambahin kecap manis. Kecapnya kita Yang agak banyak. manis tapi bukan gula ya, tapi kecap. Kurang, aku sih kurang. Nanti kita tambah lagi buat masak-masak gedenya. Iya, ini kita buat menunjukkan aja sih kepada kawan akurat gimana sih betapa mudahnya memasak ayam goreng mentega. Nah, ayam gorengnya kita masukkan ya. Ya. Oke. Mungkin bisa dipinjam serbetnya Apa? supaya dia lebih stabil ya, nggak goyang-goyang. Terus kita masukin airnya Ya, kita masukkan air supaya apa tuh Nis? supaya lebih meresap. Ya, airnya bisa pakai air apa aja, yang penting airnya bersih ya, kawan akurat ya. Air minum. Karena ada juga kan air di rumah tuh kadang-kadang nggak enak tuh Nis. Apa tuh air yang gak enak? Ya air tanah kan banyak juga tuh. Mungkin aku mau icip-icip sedikit. Jangan lupa kalau masak itu rata-rata ya, kalau orang masak dia lupa ngoreksi rasanya. Ya mungkin boleh Nisa dicicipin rasanya ya. Iya. Untuk dibagikan ke kawan akurat betapa lezat dan nikmatnya serta bergizinya ayam goreng mentega khas Akurat Cooking Studio. Mungkin bentar. Silakan. Nah ini dia kawan akurat nasinya. Ini udah ditata lagi dengan cantiknya kan. Udah kayak di restoran bintang 5 aja nih ya kan. Oh. Nah ini mungkin ini untuk yang sudah jadi ya, yang untuk versi ayamnya aja, versi single tanpa ditemani nasi dan ada nasinya. Ore! Mana suaranya kawan akurat? Semua kru yang ada di sini. Kita sudah jadi. Nampaknya ada suara gaib tuh. Ya jadi itulah kawan akurat. Ayam goreng mentega yang konon kabarnya merupakan warisan dari kuliner Indo-Belanda peranakan ya. Iya. Yang akhirnya sudah beradaptasi dengan cita rasa Nusantara.
sampai sini dulu cooking studio hari ini. Semoga resep yang kita sharing itu bisa diikuti juga ya kawan-kawan akurat lainnya. Di rumah bahkan buat jam makan siang nih kayaknya udah pas jam makan siang. Udah pas banget ya Nisa ya. Iya benar. Kalau misalnya kawan-kawan akurat mungkin pengen minta bikin ini dong, bikin itu bisa juga di komen di media sosial akurat seperti itu. Dan juga jangan lupa juga nih selalu ikutin update-update informasi terbaru di websitenya akurat.co. Dan jangan lupa lagi untuk follow media sosial akurat.co di TikTok, di Instagram, di Snack Video dan di Facebook. Jadi dengan berakhirnya proses numis tadi dan udah terhidangnya ayam goreng mentega ini, maka berakhir pula sesi Akurat Cooking Studio pada episode kali ini, pada kesempatan kali ini. Maka dari itu saya Rahman Sugidianto dan saya Nisa Fadila mohon undur diri ya kan, sampai jumpa kali. di episode berikutnya Di hari Jumat, di hari dipantengin Jumat terus ya. jam 10 sampai 10. selesai. Kalau begitu semoga sehat selalu ya Iya. di rumah. Dan tetap semangat. Tetap semangat. Bye bye. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.